di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penggolongan dan pembidangan hukum. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naufal Labis Nurhatama dan rekan-rekan saya. Saya Januari Mbakana. Saya Muhammad Duya Riza. Saya Lidon Atik Utama. Saya Sanima Sofa. Saya Fauzia Nisa. Saya Fadila Alita Juliani. Penggolongan hukum. Menurut Kansil Hukum ada beberapa golongan, yaitu dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama menurut sumbernya, yang kedua menurut bentuknya, yang ketiga menurut tempat berlakunya, yang keempat menurut waktu berlakunya, yang kelima menurut cara mempertahankannya atau menurut fungsinya, dan terakhir yaitu yang keenam menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya. Kali ini saya akan menjelaskan menurut sumbernya. Hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama UU atau undang-undang, hukum yang tercantum dalam perundangan-undangan. Yang kedua kebiasaan atau adat, hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau adat. Yang ketiga terakat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam perjanjian antar negara. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian bilateral, perjanjian yang dibuat oleh dua negara, maupun perjanjian multilateral, perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Yang keempat atau yang terakhir yaitu jurisprudensi, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, saya akan menjelaskan hukum menurut bentuknya. Yang pertama, hukum itu dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama hukum tertulis, hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau biasa yang disebut civil law. Yang kedua ada hukum tak tertulis, hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, atau hukum kebiasaan yang biasanya disebut dengan common law. Hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat, ada hukum gereja, kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi dalam 3, yaitu ius constitutum, yaitu hukum positif, yaitu hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Dan yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Dan yang ketiga ada hukum asasi, yaitu alam, hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu, segala bangsa di dunia, hukum yang tidak mengenal batas waktu melainkan berperilaku untuk selama-lamanya, yaitu abadi atau terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Menurut cara memperhatikannya atau menurut fungsinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material atau hukum reh atau substantif reh, aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, memerintah dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara. Hukum formil atau hukum formal reh atau hukum proses atau hukum acara atau adjective law adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum. Material atau hukum acara pidana atau hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Menurut sifat atau daya kerjanya atau sanksinya, yang pertama hukum yang memaksa, aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Dengan kata lain, aturan hukum yang tidak harus dilakukan atau diikuti oleh para pihak. Yang kedua, hukum privat. Aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Adapun yang mendasar perbedaan hukum yang memaksa dengan hukum privat adalah kepentingan. Yang pertama, hukum yang mengatur kepentingan umum adalah hukum publik. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain adalah hukum privat. Menurut L. J. Van Apeldoorn, perbedaan bukan pemisah. Artinya kepentingan orang seorang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum, karena seorang manusia adalah bersama-sama merupakan orang
seorang individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pembidangan hukum dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sistem hukum Eropa kontinental mengenal pembidangan hukum. Kedua, pembidangan hukum tidak dikenal dalam sistem hukum civil law, hukum adat dan hukum Islam. Pembidangan hukum secara klasik, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat dipecah menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata meliputi perdata adat, perdata BW, hukum perselisihan. Lalu hukum publik meliputi hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.